Puji Tuhan saudara, shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan renungan malam ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami akan beristirahat bersama. Bapa yang baik, biarlah saat ini Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah malam hari ini setiap hati kami diteguhkan, dikuatkan, dan diterangi melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu firman-Mu dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang menjalani hidup yang singkat dengan cara yang benar. Saudara, hal yang sering kali saya tegaskan, saya ulang-ulang bagi orang-orang yang mendengarkan renungan ini adalah bahwa hidup kita hanya sekali dan hidup kita juga begitu singkat. Nah itu sebabnya saudara, saya rindu kita sering merenungkan topik ini untuk menyadarkan kita terus bahwa hidup hanya sekali dan hidup begitu singkat. Karena kalau kehidupan ada dua kali, kita bisa mengulang. Kalau gagal sekali, kita bisa ulang sekali lagi. Kalau salah sekali, kita bisa ulang kali yang kedua. Tetapi sekali lagi, hidup hanya sekali dan hidup begitu singkat. Itu sebabnya hal yang harus kita pastikan kita jalani dengan benar adalah kehidupan yang sekali dan singkat ini jauh lebih penting dari apapun. Karena kalau kita salah menjalani kehidupan yang sekali ini dan yang singkat ini, ada akibat yang akan kita terima setelah kita menyelesaikan perjalanan hidup kita di dunia ini, saudara. Kerinduan saya melalui renungan malam hari ini, kita menjalani hidup kita dengan benar dan kemudian kelak ada upah yang akan kita terima jika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan cara yang benar. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Mazmur pasal yang ke-90 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Saya akan kembali membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif dan saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara supaya saudara gampang memahami. Mari siapkan hati dan pikiran saudara dan pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti satu giliran jaga
di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang tumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan kami, ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur dari Musa, di mana isi dari Mazmur ini adalah mengingatkan umat-umat Tuhan bahwa hidup di dunia ini hanya sekali, dan hidup di dunia ini begitu singkat, saudara. Saudara, di pagi hari tadi saya punya pengalaman di mana saya ditelepon oleh seorang pemudi, dan dia menceritakan bahwa ibunya sedang sakit. Padahal beberapa hari sebelumnya ibunya sehat-sehat saja, baik-baik saja, dan menempuh perjalanan yang jauh dari kabupaten ke kabupaten yang lain. Perjalanan yang jauh karena memang dia beberapa hari sebelumnya sehat-sehat dan baik-baik saja. Tetapi pagi tadi, saudara, saya ditelepon bahwa orang tuanya ini sakit. Dan kemudian beberapa waktu setelah dia telepon saya, tadinya dia minta doa. Lalu kemudian beberapa waktu setelah dia telepon saya, dia sudah menangis. Kenapa? Karena orang tuanya ini sudah dipanggil Tuhan. Lalu saya lari ke rumah sakit, saudara. Lalu kemudian sampai di sana, saya lihat orang tua itu sudah terbujur kaku. Dan kemudian saya memeluk anak ini untuk menghiburkan dia, menguatkan dia atas duka, atas kesedihan yang dia alami. Saudara, satu hal yang saya disadarkan lagi, betapa singkatnya hidup, karena orang tua ini bisa dibilang masih sangat muda sebenarnya. Dan beberapa hari sebelumnya dia baik-baik saja, dia sehat-sehat saja. Tetapi sekali lagi, karena hidup memang singkat, dia sudah pergi menghadap kepada Bapa. Kejadian ini, saudara, mengingatkan saya kembali, dan saya mengingatkan saudara juga pada malam hari ini, bahwa hidup hanya sekali dan hidup begitu singkat. Kita tidak tahu sampai kapan Tuhan beri kita umur, sampai kapan Tuhan beri kita nafas kehidupan. Sama seperti ibu tadi juga, dia tidak tahu beberapa hari sebelumnya dia menempuh perjalanan yang jauh. Pada saat itu dia juga tidak tahu bahwa beberapa hari kemudian
dia akan menyelesaikan hidupnya. Kita juga tidak tahu, saudara, seberapa lama kita akan hidup, seberapa lama Tuhan masih memberi kita nafas kehidupan. Itu sebabnya selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari kita jalani hidup kita dengan benar. Kita berpikir betul-betul, saudara, kita merenung betul-betul tentang kehidupan yang sekali dan singkat ini, supaya kita menjalaninya dengan cara yang benar. Saudara, Musa mengingatkan di ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Hidup begitu singkat, saudara. Masa hidup orang rata-rata 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, kalau 90 tahun mungkin sudah banyak orang tidak menginginkan, karena akan jadi beban bagi anak cucu. Hidup ini begitu singkat. Kalau kita buat misalnya kita hidup 80 tahun, berapa umur saudara sekarang? Dan kemudian ingat masa kanak-kanak saudara. Saya sekarang berumur hampir 41 tahun, saudara. Dan kemudian ketika saya ingat masa kanak-kanak saya, masa kecil saya, semuanya masih jelas. Peristiwa itu semua masih jelas. Dan kemudian itu terasa masih seperti hari kemarin, saudara. Sekali lagi, betapa singkatnya hidup. Ketika saya berbicara begini, saya percaya saudara juga sadar. Dan saudara juga bisa mengingat masa kecil saudara, masa kanak-kanak saudara. Dan hari ini, saudara sudah berumur seperti saudara berumur sekarang. Mungkin ada yang sudah 50 tahun, 60 tahun, dan sebagainya, dan sebagainya. Berlalunya begitu cepat, berlalunya begitu buru-buru. Dan firman Allah ini juga menegaskan bahwa masa hidup 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sekali lagi, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Dalam hidup yang singkat ini, saudara, ada begitu banyak kesukaran, ada begitu banyak penderitaan, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak persoalan. Saudara, saya sering kali mendoakan para pendengar video renungan ini, saudara, ketika mereka meminta doa. Kalau saudara lihat begitu banyak doa-doa yang dimohonkan di kolom komentar video ini, saudara. Dan kami semuanya kami baca, semuanya saya dan istri saya membaca, lalu kemudian kami balas satu persatu, lalu kemudian di jam doa kami doakan juga. Dan begitu banyak permohonan doa karena masalah, penyakit, persoalan, dan sebagainya. Karena memang firman Allah sudah mencatat bahwa kebanggaan hidup yang singkat dan sementara ini adalah penderitaan, adalah kesukaran. Apakah yang bisa dibanggakan dalam hidup ini, saudara? Hidup yang singkat dan sementara ini ada begitu banyak kesukaran dan penderitaan. Hal yang saya rindu kita belajar adalah jangan sampai hidup yang singkat, hidup yang sebentar ini dan hanya sekali ini, yang banyak penderitaan, banyak pergumulan, banyak kesukaran juga yang kita alami, pada akhirnya juga berakhir dengan penderitaan. Karena hanya dua yang akan menantikan kita, sorga dan neraka. Bayangkan, saudara, kalau ada orang yang menjalani hidup di dunia ini menderita penuh sengsara dan sebagainya, dan kemudian mati masuk neraka. Betapa menyedihkan dan betapa mengerikan. Kalau mati masuk neraka beberapa hari, ya mungkin tidak apa-apa, bisa ditahankan, bisa dilalui. Tetapi sampai selama-lamanya kalau masuk neraka, dan sampai selama-lamanya kalau masuk sorga. Kenapa begitu banyak orang bermain-main dengan kehidupan yang singkat dan penuh penderitaan ini? Kenapa tidak dijalani dengan benar? Padahal bisa berakhir dengan penghukuman sampai selama-lamanya. Sekali lagi, saudara, saya menegaskan, jangan sampai hidup yang singkat dan sekali yang penuh penderitaan kesukaran ini pada akhirnya berakhir dengan murka Tuhan juga.
Itu sebabnya Musa berkata di ayat 11, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Setelah dia menjelaskan bahwa hidup hanya sekali dan bahwa hidup hanya sebentar, kemudian dia membuat satu pertanyaan. Dia mau menyadarkan umat Tuhan dengan satu pertanyaan. Di ayat 11 dia berkata, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Artinya dia mau mengingatkan, menyadarkan umat-umat Tuhan, jangan sampai hidup yang singkat sementara penuh kesengsaraan dan penderitaan berakhir dengan penderitaan juga, saudara, berakhir dengan murka Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Lalu kemudian dia jawab sendiri, saudara, siapakah yang takut kepada murka Tuhan? Siapakah yang mengenal kekuatan murka Tuhan? Artinya dia tidak mau mengalami murka dan penderitaan sampai selama-lamanya. Dia jawab sendiri, saudara. Ada 3 jawaban yang diberi oleh Musa. Artinya, saudara, hari ini yang saya rindu kita renungkan dari sini adalah bahwa jika kita sadar hidup ini hanya sebentar, dan kita tidak mau berakhir juga nanti dalam penderitaan, maka ada 3 hal ini yang dinasehatkan oleh Musa, yang dijelaskan oleh Musa kepada umat-umat Tuhan dan kepada saya dan saudara hari ini. Bagaimana seharusnya kita menjalani hidup yang singkat dan sementara dan hanya sekali ini, saudara. Yang pertama, orang yang tidak mau berakhir dengan murka Tuhan, orang yang tidak mau berakhir dengan gemasnya Tuhan, maka perjalanan hidup yang dia jalani, cara hidup dia jalani, ayat 12 dikatakan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Dia akan menjalani hari-harinya dengan bijaksana. Orang yang sadar hidup ini sekali, orang yang sadar hidup ini hanya sebentar, orang yang sadar hidup ini penuh penderitaan dan kesukaran, dan orang yang sadar bahwa hidup ini kalau salah dijalani bisa berakhir dengan murka dan gemasnya Tuhan, dia akan menjalani hidup ini dengan bijaksana. Bagaimana cara menjalani hidup yang bijaksana? Sekali lagi ayat 12 itu, saudara, ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Apa maksudnya? Apakah maksudnya kita menghitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan seterusnya berulang-ulang begitu, saudara? Maksudnya adalah supaya setiap hari kita jalani dengan bijaksana. Supaya setiap hari kita jalani dengan hati-hati dan bijaksana. Kita tidak semaunya hidup, kita tidak sesuka-suka hati hidup, tetapi kita jalani Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, dan seterusnya. Kita jalani dengan penuh kebijaksanaan. Kita tidak main-main menjalani hidup yang singkat dan sementara ini, saudara, tapi kita jalani dengan bijaksana jika kita sadar bahwa hidup ini bisa berakhir juga dengan murka Tuhan. Itu sebabnya hari ini mari kita merenung kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara. Sudahkah kita sadar bahwa hidup ini sebentar sekali dan banyak penderitaan, kesusahan, dan bisa berakhir dengan murka Tuhan? Kalau saudara sudah sadar, sudahkah saudara menjalani hidup saudara dengan bijaksana? Dengan hati-hati, tidak main-main menjalani hidup. Hari demi hari kita jalani dengan bijaksana. Ataukah hari ini saudara menjalani hidup saudara sesuka hati saudara? Saudara jalani hidup saudara apa yang saudara mau. Saudara jalani hidup saudara dengan hura-hura, hidup dalam dosa, hidup mencari kesukaan dunia, kesenangan dunia, kenikmatan dunia. Hidup seperti apakah yang hari ini saudara jalani? Kalau saudara sadar hidup ini sekali, singkat dan penuh penderitaan dan bisa berakhir dengan murka Tuhan, maka sama seperti Musa, kita akan sama-sama berkata, ajari kami menghitung hari-hari kami
sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Atau dengan kata lain, kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak akan main-main menjalani hidup kami. Kami akan menjalani hidup kami dengan penuh hikmat dan bijaksana. Kami tidak akan bermain-main dengan dosa dunia, dengan kenikmatan dunia. Kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami akan jalani hari-hari kami dengan penuh kebijaksanaan. Mari saudara, lihat kehidupan kita. Apakah saat ini kehidupan saudara sedang ada berjalan di jalan yang penuh hikmat? Ataukah saudara sedang menjalani kehidupan saudara dalam kedagingan, keinginan dosa? Kita tidak tahu sekali lagi sampai kapan kita diberi kesempatan, saudara. Satu kali ada seorang bapak, dia punya niat untuk beribadah ke gereja, tetapi dia juga orang yang suka main judi, suka melakukan dosa. Sehingga waktu dia punya keinginan untuk ke gereja, dia berkata, nanti dulu, nanti ada waktunya. Tetapi satu kali, saudara, belum sempat dia datang kepada Tuhan, akhirnya dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tidak ada kesempatan lagi. Dia sebenarnya sudah merasakan panggilan itu. Dia sebenarnya mulai sadar, tetapi keinginan dunia, dosa dunia mengikat dia. Dan dia merasa bahwa dia masih punya kesempatan nantilah. Dia merasa bahwa dia masih punya kesempatan untuk menikmati dosa. Tetapi akhirnya dia tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Hari ini kalau ada saudara yang hidup dalam kebiasaan dosa, jangan pikirkan dan jangan berpikir bahwa masih adanya waktu untuk datang kepada Tuhan. Saudara tidak tahu berapa lama Tuhan akan beri saudara kesempatan. Kalau hari ini saudara masih bernafas, itu artinya Tuhan masih memberi saudara kesempatan. Dan waktu inilah waktu yang terbaik untuk menjalani hidup benar. Waktu inilah waktu terbaik untuk menjalani hidup bijaksana. Hari demi hari dijalani hidup dengan bijaksana. Ada bapak yang lain lagi, saudara. Dulunya dia serius ikut Tuhan. Dulunya dia sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi kemudian ketika dia diberkati oleh Tuhan, dia mulai mengenal dosa dan kemudian hidup dalam dosa. Dan dia juga berpikir bahwa nantilah bertobat lagi. Tetapi sekali lagi, saudara, hampir sama kasusnya. Belum sempat bertobat, dia mati dalam dosa. Sekali lagi saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kita tidak tahu sampai kapan Tuhan beri kita kesempatan. Hari ini kalau waktu masih ada, gunakan waktu ini untuk bertobat dan membuat komitmen menjalani kehidupan dengan bijaksana. Kalau hari ini masih ada kesempatan, bersyukur. Kalau besok kita masih punya kesempatan, kita ambil komitmen hari ini. Besok kita akan jalani hidup dengan bijaksana. Tidak hidup dalam dosa, tidak hidup dalam kemauan daging, tapi hidup dengan bijaksana. Itulah orang yang sadar bahwa hidup hanya sekali, singkat, penuh penderitaan, dan bisa berakhir dengan murka Tuhan. Dan dia tidak mau hidupnya berakhir dengan murka Tuhan, sehingga dia akan berkata, aku mau jalani hari-hariku dengan bijaksana. Dan yang kedua, saudara, yang diajarkan oleh Musa di sini, bagi orang yang sadar hidup sekali, singkat dan sementara, dan bisa berakhir dengan murka Tuhan, maka dia akan berkata, ayat 13, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, sayangilah hamba-hambamu. Orang yang sadar hidup ini sebentar, saudara, dia akan memohon kasih sayang Tuhan. Dia sadar dia tidak akan mampu tanpa kasih sayang Tuhan. Dia sadar bahwa dia tidak akan sanggup tanpa kasih sayang Tuhan. Dia sadar dia perlu kasih sayang Tuhan. Sehingga dia akan berkata seperti Musa berkata, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, sayangilah kami hamba-hambamu.
Kami tidak sanggup hidup tanpa kasih sayang-Mu. Kami perlu kasih sayang-Mu Tuhan. Tanpa kasih sayang Tuhan, hidup kita akan tersesat saudara. Tanpa kasih sayang Tuhan, iblis akan membinasakan kita, menipu kita, membelenggu kita, dan kemudian membinasakan kita. Kita perlu kasih sayang Tuhan. Musa saja seorang pemimpin yang besar, seorang pemimpin yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia berkata, sayangilah kami Tuhan, sayangi kami hamba-Hamba-Mu. Kalau Musa saja berkata demikian saudara, biarlah setiap kita malam hari ini berkata, ya Tuhan, kami perlu kasih sayang-Mu, sayangi kami. Kami tidak dapat hidup tanpa kasih sayang-Mu. Hidup kami tiada arti dan tiada guna tanpa kasih sayang-Mu. Kami perlu kasih sayang Tuhan. Saat ini saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita. Seberapa sadar saudara bahwa saudara membutuhkan kasih sayang Tuhan. Terlalu banyak orang-orang yang Tuhan percayakan berkat-berkat. Tuhan percayakan perkara-perkara materi, kesuksesan, jabatan, dan sebagainya. Itu membuat dia melupakan Tuhan. Itu membuat dia tidak haus lagi kasih sayang Tuhan. Saudara, jangan gantikan kasih sayang Tuhan dengan perkara-perkara dunia ini. Saudara akan kecewa. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, jangan gantikan kasih sayang Tuhan dengan berkat yang sudah saudara terima. Jangan gantikan kasih sayang Tuhan dengan apapun. Biarlah setiap kita, apapun keadaan kita, apapun situasi, apapun kondisi kita saudara, kita tetap berseru, Tuhan sayangi kami. Kami tidak dapat hidup, kami tidak ada artinya tanpa kasih sayang Tuhan. Tuhan sayangilah kami, sayangilah kami. Ketika harta benda makin berlimpah, kita tetap berkata, Tuhan sayangilah kami. Ketika berkat-berkat semakin berlimpah, biar setiap kita tetap berkata, Tuhan sayangilah kami. Kalau saat ini saudara sedang ada di jabatan tertentu dan kemudian saudara nyaman di sana, jangan lupa saudara, saudara butuh kasih sayang Tuhan. Tanpa kasih sayang Tuhan, dengan seketika saudara bisa binasa. Kita butuh kasih sayang Tuhan. Itu sebabnya biarlah setiap kita berkata, Tuhan sayangilah kami. Kami butuh kasih sayang Tuhan. Kemudian saudara, yang ketiga, bukti seseorang sadar hidup singkat. Hidup ini hanya sementara dan bisa berakhir dengan penderitaan. Dia akan berkata seperti Musa berkata di ayat 17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saudara, semua perbuatan kita di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Musa berkata, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Maksudnya apa saudara? Bahwa supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan itu menjadi sesuatu yang berguna, menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa kita ada di dunia ini saudara? Karena Tuhan mau kita melaksanakan kehendak-Nya. Jadi kenapa kita bisa mengerjakan sesuatu, mengerjakan ini dan sebagainya, dan kita menghasilkan sesuatu untuk melakukan kehendak-Nya. Tetapi saat ini kalau saudara lihat di dunia ini, seberapa banyak manusia yang tidak peduli kepada Tuhan. Semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan-perbuatan untuk memuaskan hidupnya sendiri, memuaskan keinginannya sendiri. Seharusnya kita berkata seperti Musa, Tuhan, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Biarlah perbuatan-perbuatan tangan kami, tindakan kami di dunia ini Tuhan yang menuntun, sehingga perbuatan tangan kami menjadi perbuatan yang benar, dan perbuatan tangan kami berkenan di hadapan Tuhan. Perbuatan tangan kami berarti di hadapan Tuhan. Saudara, jangan sampai
kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, ketika kita berjuang banyak, melakukan banyak hal, tetapi tidak diperhitungkan di hadapan Tuhan, tidak ada artinya, tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Jangan sampai saudara, biarlah setiap kita berkata seperti Musa saat ini, Tuhan, hidup kami singkat, hidup kami sebentar, kami tidak mau hidup kami berakhir dengan murka. Itu sebabnya kami mau berbuat yang benar, bertindak yang benar di hadapan Tuhan. Dan biarlah setiap perbuatan tangan kami Tuhan teguhkan itu, sehingga semuanya berarti, semuanya berguna di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini. Kita diberkati lagi sebelum kita akan beristirahat. Firman-Nya memberkati kita. Firman-Nya mengingatkan kita bahwa hidup ini sebentar, hidup ini singkat dan penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesengsaraan. Jangan sampai berakhirnya nanti juga saudara berakhir dengan penderitaan. Jangan sampai. Itu sebabnya sama seperti Musa berkata, marilah kita berkata, ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Biarlah kita jalani hari-hari kita dengan penuh kebijaksanaan. Dan yang kedua, biarlah kita berkata seperti Musa berkata, kembalilah ya Tuhan berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Biarlah kita sama-sama berkata, memohon, Tuhan sayangi kami, kami tidak dapat hidup tanpa kasih sayang-Mu. Hidup kami tidak ada arti tanpa kasih sayang-Mu. Kami perlu kasih sayang-Mu Tuhan. Dan biarlah kita juga berkata seperti Musa berkata, teguhkanlah perbuatan tangan kami ya Tuhan, supaya jangan sampai perbuatan kita menjadi perbuatan yang sia-sia, tidak ada guna. Biarlah segala tindakan perbuatan kita ketika kita lakukan dalam Tuhan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saat ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kita, menyadarkan kita bahwa hidup sebentar saja, supaya kita hati-hati menjalani kehidupan, menerapkan firman Tuhan dalam perjalanan hidup kita hari demi hari. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita saudara, supaya kapanpun kita menghadap kepada Tuhan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dunia ini, itu berkenan di hadapan Tuhan. Perbuatan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara oleh firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana di malam hari ini sebelum kami akan beristirahat, Engkau kembali mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa hidup singkat, hidup hanya sementara. Ajari kami menjalani kehidupan kami dengan benar, supaya jangan sampai dalam hidup ini hanya sebentar, singkat, sementara, penuh penderitaan dan kesengsaraan. Jangan sampai akhirnya ada di antara kami yang berakhir dengan api neraka. Biarlah sekalipun di dunia ini ada banyak pergumulan, ada banyak penderitaan, tapi berakhir dengan indah, berakhir dengan sorga yang mulia, berakhir dengan sorga yang indah, damai, sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami supaya kami menjalani hari-hari kami dengan bijaksana. Dengan firman-Mu Engkau mengingatkan kami supaya kami memohon dan mengharapkan belas kasihan Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami perlu belas kasihan-Mu, dan Engkau telah mengingatkan kami supaya kami melakukan segala perbuatan kami di dalam Engkau, dan rindu perbuatan kami berkenan dan dicatat di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua anak-anak-Mu yang telah mendengarkan renungan ini. Biar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka. Ajari kami menjalani hidup kami dengan benar, supaya jangan sampai hidup yang singkat dan sementara ini berakhir dengan penderitaan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu, kami terapkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama.
Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka,
beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah namamu, mulialah namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anakmu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anakmu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anakmu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anakmu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes,
Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah
kehidupan anak-anakmu, sehingga anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anakmu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu, berkati usaha pekerjaan anak-anakmu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan anak-anakmu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anakmu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar
bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi. Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara.
Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini, saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini, saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.